Oke, shalom, selamat sore teman-teman, dimanapun berada pada saat sore hari ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa waktu yang lalu, saudara kita Richard Eliezer dituntut ya atau diancam hukuman soal kasus penembakan terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat yang peristiwanya pada tanggal 8 Juli 2022 ya dituntut selama 12 tahun penjara ya. Sedangkan kita melihat Putri Candrawati istri dari Verdi Sambo malah hanya diancam dengan hukuman 8 tahun penjara ya. Demikian juga dengan Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ya. Dan Verdi Sambo tentunya kita sudah tahu semua bahwa diancam dengan hukuman seumur hidup, teman-teman ya. Oke, nah di sini setelah diancam 12 tahun penjara, akhirnya Richard Eliezer ya menyampaikan nota pembelaan atau pleidoinya teman-temannya hari ini, dan hasilnya seperti apa yang saya tampilkan ya. Saya akan coba bacakan kepada kita semua di sini. Ini dia teman-temannya, nota pembelaan Richard Eliezer ditolak. Berikut alasan jaksa. Nah, jadi jelas ya bahwa pledoi daripada saudara kita Richard Eliezer atau nota pembelaannya ini ditolak oleh jaksa teman-temannya. Dan kita akan melihat saja sebenarnya apa alasan daripada jaksa menolak. Ini dia ya. Tadi sempat saya lihat teman-temannya saudara kita Richard Eliezer setelah selesai sidang dia dirangkul oleh advokatnya atau pengacaranya ya, yaitu Pak Roni Talapesi. Ya, kita melihat memang saudara kita Richard Eliezer ini ya menjadi eksekutor daripada penembakan ya terhadap saudara kita Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat almarhum ya. Kita akan baca di sini teman-temannya biar lebih jelas ya sebenarnya apa alasan daripada jaksa ya yang pada akhirnya menolak nota pembelaan dari saudara kita Richard Eliezer. Kita lihat di sini. Ya, saya akan tampilkan, saya akan perbesar biar lebih jelas untuk kita membacanya. Nah, ini dia dari situs liputan6.com ya. Ini dia. Jaksa bersikukuh meminta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Barada E tetap memberikan ganjaran 12 tahun kurungan bui atas kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Ya, jelas teman-temannya bahwa jaksa tetap pada pendiriannya ya untuk memberikan ancaman hukuman 12 tahun kepada saudara kita Richard Eliezer. Nah, ini dia pandangan mereka teman-teman. Kita akan bacakan saja di sini. Kami berpendapat tinggi rendahnya yang kami ajukan kepada majelis hakim terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan, kata jaksa di sidang lanjutan dengan agenda replik di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini teman-teman ya, 30 Januari 2023. Nah, ini jelas sekali ya bahwa menurut para jaksa ya tinggi rendahnya tuntutan terhadap terdakwa saudara kita Barada ini adalah sudah memenuhi atas azas kepastian hukum ya dan rasa keadilan. Jadi ya itu tidak lagi bisa diganggu gugat ya karena memang mereka merasa bahwa itu memang sudah sesuai dengan asas kepastian hukum teman-teman. Oke. Lalu ditambahkan kita akan melihat di sini jaksa menerangkan tuntutan yang dialamatkan kepada Barada Eliezer telah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP ya penanganan tindak pidana umum yang berlaku. Dalam hal ini merujuk pada dakwaan Richard Eliezer. Ya, ini dia tanpa tendensi apapun yang melatar belakangi hal tersebut, ujar jaksa.
Jaksa menerangkan peran terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baradae sebagai eksekutor atau pelaku yang melepaskan tembakan kepada Brigadir J sebanyak 3 kali atau 4 kali. Ya, tentunya kita mengetahui bersama teman-temannya bahwa memang saudara kita Richard Eliezer inilah yang menjadi pelaku atau yang melakukan penembakan terhadap saudara kita Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sehingga tadi kita jelas melihat ya, membacakan bahwa dia sudah melakukan penembakan sebanyak 3 kali atau 4 kali, ya kan? Tetapi sesuai dengan apa yang pernah disampaikan dalam keterangannya oleh saudara kita Richard Eliezer, ya bahwa dia melakukan itu semuanya oleh karena ada perintah dari atasannya, yaitu Verdi Sambo, ya kan? Itu sebabnya sebenarnya bahwa selama ini banyak netizen ya berharap ya saudara kita Richard Eliezer ini tuntutan hukumannya itu lebih ringan daripada Bu Putri Candrawati ya, Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ya, karena dia tidak tahu menahu lah istilahnya ya soal apa namanya katakan apa yang selama ini direncanakan oleh Verdi Sambo ya, artinya seakan-akan bahwa memang hanya pada saat itulah ya si Richard Eliezer ya dia berkomunikasi dan langsung juga diperintahkan untuk ya menembak Brigadir J oleh Verdi Sambo ya yang memberikan perintah dimaksud teman-teman ya, tapi ya itulah ya sampai sekarang setelah pledoi dan akhirnya juga jaksa tetap saja ya tuntutan hukumannya untuk Barada Eliezer 12 tahun penjara. Ya, ini dia. Sehingga berdasarkan hal tersebut, kami tim penuntut umum menuntut terdakwa Richard Eliezer ya selama 12 tahun penjara ya. Jaksa mengatakan pihaknya juga mempertimbangkan pelbagai aspek dalam membuat surat tuntutan Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae. Yang pertama, kita akan melihat ini dia ya, kejujuran dalam memberikan keterangan sehingga terungkapnya pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat. Nah, ini teman-temannya bahwa ada kejujuran yang diberikan oleh saudara kita Richard Eliezer. Lalu yang kedua, ini dia lagi. Kedua, rekomendasi dari LPSK perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Oke, lalu berikutnya teman-teman kita akan melihat. Oh, oke. Jadi kita akan lihat juga di sini ada yang disampaikan ya. Singgung aturan perlindungan ini tadi nomor 2-nya mana ya? Kok nggak ada? Kedua, ya iya, itu aja ya. Jadi keduanya tadi nih teman-temannya, kedua itu rekomendasi dari LPSK perihal rekomendasi pemberian hak penghargaan sebagai saksi pelaku yang bekerja sama. Jadi teman-teman kita melihat bersama ya, saya tidak terlalu panjang menyampaikan di sini bahwa memang jelas untuk saat ini informasi terbaru bahwa untuk saudara kita Richard Eliezer ya tuntutan hukumannya tidak ada apa namanya yang berubah ya, tidak ada yang berubah ya dari awal memang 12 tahun ancaman hukumannya dan sampai setelah ya pengajuan nota pembelaan atau pledoi ya tetap saja saudara kita Richard Eliezer ini dituntut ya dengan hukuman 12 tahun penjara saja. Ya teman-temannya jelas sekali di sini ya. Hanya saja ya tentunya kita ya seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ronita Lapesi ya, pengacaranya bahwa kita berharap gitu ya bahwa bukan hanya sampai di sini ya perjuangan mereka ya, bukan hanya sampai di sini, tapi masih ada hal-hal yang akan terus dilakukan sehingga pada akhirnya ya menjadi kenyataan lah apa yang menjadi kerinduan daripada netizen dan juga keluarga daripada saudara kita Barada Richard Eliezer. Kita akan coba bacakan saja di sini teman-teman ya. Ada ini dia singgung aturan perlindungan saksi dan korban. Nah, ini kita akan melihat bagaimana tanggapan jaksa soal ini teman-teman ya. Ini lebih lanjut jaksa berpendapat penjelasan pasal 10A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban memang menyatakan frasa penjatuhan paling ringan di antara terdakwa lainnya. Namun demikian, pasal aku belum mengakomodir di mana saksi pelaku yang bekerja sama juga sebagai pelaku material mempunyai
berperan lebih dominan dibandingkan dengan peran para terdakwa lainnya. Oke ya, karena dia memang pelaku teman-temannya, jadi itu yang membuat jaksa yang ngotot yang memberikan tuntutan hukuman kepada Eliezer selama 12 tahun penjara ya. Sehingga permohonan tuntutan kepada majelis hakim untuk penjatuhan paling ringan terhadap Richard Eliezer di antara terdakwa lainnya perlu mendapat kajian lebih mendalam. Jaksa tidak menampik kondisi ini telah menimbulkan dilema yuridis karena di satu sisi terdakwa Richard Eliezer dikategorikan sebagai seorang saksi atau pelaku yang bekerja sama yang dengan keberanian dan kejujurannya telah berkontribusi membongkar kejahatan yang direncanakan untuk pembunuhan korban Yosua dan juga membongkar skenario penggelabuhan yang dibuat oleh Verdi Sambo. Nah, ini sebenarnya teman-teman yang harus dipertimbangkan juga oleh para jaksa di sini ya. Ya jelas kalau tidak ada Eliezer di sini ya bisa jadi ini tidak akan terbongkar ya kan, atau mungkin pada saat itu ya Eliezer tetap di bawah tekanan si Sambo ya mau tidak mau semuanya juga pasti masih belum bisa terungkap atau dibongkar teman-temannya, tapi ya oleh karena ada Eliezer semuanya boleh terbongkar ya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa teman-teman, kita akan coba lihat saja nanti bagaimana seterusnya. Kita di sini hanya menyampaikan informasi terbaru ya. Nah, namun di sisi lain peran dari terdakwa Richard Eliezer sebagai eksekutor penembakan terhadap korban Yosua perlu juga dipertimbangkan secara jernih dan objektif. Nah, oke. Ini dia teman-temannya, kita melihat di sini ada Bagan ya, ada di sini dia Baradae jadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J 3 Agustus 2022. Ada di sini dikatakan Barada Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae jadi tersangka terkait kasus kematian dan seterusnya ya. Enggak penting banget. Nah, itu dia teman-temannya. Jadi untuk sementara yang bisa saya bagikan kepada kita pada kesempatan sore hari ini bahwa jelas nota pembelaan yang dilakukan oleh saudara kita Richard Eliezer ditolak oleh jaksa, dan tadi kita sudah melihat apa saja alasan-alasan yang disampaikan oleh jaksa sehingga tuntutan hukuman untuk saudara kita Eliezer tetap saja yaitu 12 tahun penjara. Oke teman-teman, sekian saja dulu untuk sore hari ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.